materi yang akan kita pelajari adalah Simple as Possible 2. Lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu SAP 1. Di pekan 12 ini sudah tersedia kuis dengan bobot 2% dan sudah saya taruh di LMS tugas T12 dengan bobot 7%. Nah, ini adalah arsitektur SAP 2. Terlihat di sini jauh lebih banyak komponen atau unitnya dibanding SAP 1. Nah, kalau kita bandingkan seperti ini. Yang sebelah kiri ini adalah arsitektur SAP 2, yang kanan SAP 1. Bagian kotak yang diberi warna coklat, ini merupakan komponen baru yang tidak ada di SAP 1. Kemudian yang tengah ini adalah busnya. Untuk SAP 2 lebar busnya ini 16 bit. Ya, angka 16 itu lebar busnya. Kalau untuk SAP 1, apakah ada yang masih ingat lebar busnya berapa? 8, Pak. Betul, ya. Jadi yang SAP 2 ini 2 kali lipat lebar busnya, ya. Masih ingat pengaruh lebar bus? Kalau makin lebar pengaruhnya apa? Masih ingat bahasan tentang itu? Tentang bus? Apa pengaruh lebar bus kalau semakin lebar? Ya, secara umum pasti lebih cepat. Karena per satuan waktu, data yang bisa dilewatkan semakin banyak. Jadi, SAP 2 ini jelas ya, lebih bagus daripada SAP 1. Oke, coba kita lihat satu persatu komponennya. Di sebelah kiri atas, ini ada hexadecimal keyboard encoder. Ini adalah keyboard untuk memasukkan angka hexa. Angka hexa itu akan masuk di input. Nah, di SAP 2 ini ada 2 input, port 1 dan port 2. Port 1 itu untuk memasukkan angka hexa, berarti paralel yang masuknya di sini ya. Sedangkan port 2 ini serial. Kalau kita memasang perangkat ke komputer atau laptop kita biasanya menggunakan port USB. Ada yang masih ingat singkatan apa ini USB? USB itu singkatan apa? Itu port yang sangat umum ya. Hampir semua perangkat untuk bisa tersambung ke komputer bisa dicolokkan ke port USB tersebut. Singkatan apa USB? Universal Serial Bus, Pak. Ya, betul. Universal Serial Bus. Di situ ada kata serial. Serial itu artinya aliran bit itu secara satu persatu, satu bit ya, baris satu bit, tidak ada yang paralel. Jadi satu persatu. Bagaimana bisa cepat ya? Karena speednya sangat cepat ya, mengalirnya sangat cepat. Jadi port yang umum kita gunakan di komputer itu port USB ya. Nah ini di SAP 2 ada ini port serial, ya. S-nya itu serial ya. Jadi ada port yang paralel untuk hexa, ini port serial, port input ya. Kemudian untuk program counter ini sama dengan di SAP 1 ya, ada. Cuma bedanya kalau di SAP 1 kemarin, oh ya, mungkin masih ingat apa isi program counter? Alamat instruksi selanjutnya, Pak. Wah, ini suaranya kecil ya. Apa isinya? Alamat instruksi selanjutnya. Ya, alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Jadi isinya alamat. Kalau di SAP 1 kemarin, itu yang keluar dari program counter ini 4, artinya 4 bit. Ini merupakan lebar alamat dari SAP 1. Kalau SAP 2, ini 16. Jadi lebar alamatnya berapa bit SAP 2? Kalau SAP 1, 4. Kalau SAP 2,
16. Berarti lebar alamatnya 16 bit. Ya. 4 kali lebih banyak daripada SAP 1. Maka jumlah alamatnya berapa ini di SAP 2? Kalau lebar alamatnya 16 bit, maka jumlah alamatnya 4 kilo. suaranya kecil nih yang menjawab nih. 64 kilo, Pak. Ya, 2 pangkat 16 ya. 64 kilo alamat. Jadi sangat besar. Kalau di SAP 1 berapa jumlah alamatnya? 16. Ya, 2 pangkat 4, 16. Hanya 16 ya, jauh sekali bedanya. Kemudian ada MAR, Memory Address Register. Ini isinya adalah alamat juga ya. Ini yang masuk 16 sesuai dengan lebar alamat. Kemudian di bawahnya memori. Nah, ini memorinya 64 kilo. Ya, 64 kilobyte. Jadi lebar datanya berapa bit ini? Ada lebar alamat, lebar data, 8 bit. 8 bit. Kalau di SAP 1 lebar datanya berapa? Nah, kayaknya sama 8 bit juga. Sama ya, sama-sama 8 bit. Yang berbeda lebar alamatnya. Jadi satu alamat bisa diisi data sebanyak 1 byte atau 8 bit. Kemudian yang baru di SAP 2 ini ada MDR, Memory Data Register. Kalau MAR itu menyimpan alamat, MDR menyimpan data. Jadi datanya itu 8 bit. Kemudian ada instruction register sama ya dengan yang di SAP 1. Kemudian controller sequencer juga ada. Kemudian di sisi kanan paling atas ini akumulator, ini juga ada ya, sama ya. Kemudian yang baru di bawahnya ini ada ALU, Arithmetic and Logic Unit. Kalau di SAP 1 kemarin hanya adder atau subtractor. Operasinya hanya penjumlahan atau pengurangan. Kalau di SAP 2, operasi arithmetic and logic. Arithmetic itu ya bisa penjumlahan, bisa pengurangan. Logika itu bisa membandingkan dan sebagainya. Jadi operasinya jelas lebih banyak yang bisa dilakukan oleh SAP 2. Kemudian output dari ALU itu selain hasil operasi juga ada 2 bit flag. Nanti kita lihat lebih detailnya ya, flag itu untuk apa. Kemudian ada register temporary, kemudian register B, ya ini sama ini di SAP 1 juga ada register B ya. Tambahannya ini register C. Jadi register yang bisa digunakan untuk operasional di SAP 2 ini ada 3. Register A atau akumulator, register B, register C. Jadi register itu digunakan untuk menampung bilangan yang mau dioperasikan. Kalau kalian buat program ada variabel, yaitu untuk menampung variabel. Kalau di SAP 2, ini berarti bisa 3 variabel sekaligus. Kalau di SAP 1, itu hanya 2, karena hanya ada akumulator atau register A dan register B. Jadi bedanya di situ ya, dari sisi kemampuan SAP 2 untuk operasional. Kemudian outputnya juga ada 2, port 3 dan port 4. Port 3 itu output hexa, port 4 output serial. Ya, seperti itu perbandingan antara SAP 2 dan SAP 1. Yang punya pertanyaan langsung aja diaktifkan mic-nya ya. Oke, ini penjelasan masing-masing komponen tadi sudah kita bahas. Kemudian program counter, nah karena lebar alamatnya 16 bit, maka alamatnya itu dari 000 ini dalam hexa ya, F semua. Jadi ada 4 angka hexa. Kalau di SAP 1, alamatnya berapa angka hexa? 2. Berapa alamat di SAP 1? Ini udah ada 30 yang join. Berapa alamatnya? Berapa angka hexa kalau ditulis dengan hexa? Alamat di SAP 1?
Lebar alamatnya berapa? Berapa bit? SHP 1. 8, Bang. Lebar alamat. 4. 4, 4. Ya, 4 bit. Jadi berapa angka hexa? 1. 1. Ya, di SHP 1 hanya 1 angka. Di SHP 2 ini ada 4. Ya. Memorinya 64 kali 8 bit atau 1 byte. 64 kilobyte. Nah, memori di SHP 2 ini dibagi menjadi 2. Yang alamat awal, alamat 0 sampai 07 FF, ya ukuran 2 kilobyte, itu digunakan untuk menampung program monitor. Program monitor itu semacam operating system di komputer yang modern. Jadi SHP 2 itu ada OS, walaupun simple ya. Itu ditaruh di awal. Sama seperti komputer yang kita pakai itu, alamat RAM yang paling awal itu digunakan untuk menaruh program OS ya. Kemudian untuk program user itu baru bisa ditaruh di alamat 08 FF sampai terakhir. Jadi ukuran program user itu hanya 64 kilobyte. Karena sebagian sudah dipakai untuk OS-nya ya. Kemudian nah, bit flag. Ada dua bit ya di SHP 2 ini. Yaitu S dan Z. S itu singkatan dari sign, Z itu singkatan dari zero. Jadi flag ini digunakan untuk memberi tanda apa hasil operasi atau apa bilangan yang ada di akumulator. Jadi kalau bilangan di akumulator hasil operasinya itu negatif, maka bit S-nya ini diset dengan 1. Kalau tidak negatif, diset dengan 0. Sedangkan untuk flag Z ini bernilai 1 jika hasil operasi akumulator itu nilainya 0. Kalau bukan 0, berarti nilainya 0 ya. Kalau Z-nya 1, artinya nilainya 0. Jadi jangan kebalik-balik logikanya ya. Kalau bilangannya positif, berapa nilai S dan Z-nya? S-nya berapa, Z-nya berapa kalau positif? S-nya 0, Z-nya 1. Z-nya 0. Jadi S-nya 0, Z-nya 0. Itu kalau positif ya. Itu ada bit flag ya di apa? Hasil dari ALU ya. Kemudian ya itu kira-kira komponen atau unit yang ada di SHP 2. Oke, so far so good. Nah, berikutnya untuk pemrosesan instruksi di SHP 1 kemarin kita sudah pelajari secara lebih detail dan di soal tugas ya, nanti kita lihat lagi di akhir. Di situ ditanyakan ya, aktivitas setiap clock ya. Setiap instruksi, setiap clock itu ditanyakan di soal tugas. Di SHP 1. Jadi di SHP 1 kalian wajib tahu cara kerjanya. Karena masih simpel, jadi masih mungkin untuk dipelajari. Sedangkan untuk SHP 2, ini sudah jauh lebih kompleks. Fokus kita tidak belajar bagaimana instruksi dieksekusi. Per clock-nya apa saja aktivitasnya, tidak. Tapi di SHP 2 fokus kita sudah mulai ke programming, assembly programming-nya. Ya. Jadi arsitektur itu perlu diketahui apa saja dan fungsinya apa, tetapi kita sudah nggak belajar bagaimana instruksi dieksekusi di SHP 2. Bedanya di situ. Tapi secara umum, tahapan eksekusi instruksi ya dua ya. Ambil instruksi, kemudian instruksi dieksekusi. Nah, nanti kita akan lihat bahwa instruksi di SHP 2 itu ada yang pendek, ada yang panjang jumlah clock-nya. Kalau kemarin di SHP 1 kan paling panjang hanya 6 clock ya. Di SHP 2 ada yang jauh lebih panjang ya. Oke, selanjutnya kita coba lihat instruksinya. Jadi kalau di SHP 1 kemarin hanya 5 instruksi. Karena hanya 5, kalian wajib hafal di luar kepala ya. Kodenya apa gitu. Ya, formatnya apa. Tapi untuk SHP 2, jumlah instruksinya tidak hanya 5, tapi sudah puluhan.
Jadi nanti untuk data instruksi nggak perlu dihafalkan, nanti akan melihat tabelnya ya, dari tabel. Tapi SHP-1 itu harap dihafalkan. Nah, kelompok instruksi yang pertama ini kelompok yang beracuan memori atau memory reference instruction ya. Ada instruksi LDA. Ini sama ini dengan SHP-1. Masih ingat fungsi LDA itu untuk apa? Mengambil bilangan yang ada di memori, Taruh ke akumulator. kemudian ditaruh di akumulator. Ini sama, di SHP-2 juga ada. Nah, yang baru adalah STA. Kalau di SHP-1 nggak ada STA. STA ini kebalikan dari LDA. Kalau LDA itu mengambil data atau bilangan dari memori, STA menyimpan. Jadi isi akumulator disimpan ke memori, itu instruksinya STA. Kemudian ada MVI, move immediate. Nah, nanti kalau kalian lihat instruksi, belakangnya pakai I, itu artinya melibatkan konstanta atau bilangan. Jadi MVI ini nanti akan digunakan untuk mengisi register, misalnya register A atau register B ya, dengan suatu konstanta atau bilangan. Ini instruksi kategori MRI. Berikutnya untuk instruksi berkaitan dengan register, di sini ada move. Move itu mengcopy isi antar register ya. Kemudian ada add. Nah, kemarin sudah kita pelajari, ada juga di SHP-1 ada sub, sama ya. Ini yang baru ada INR, increment. Ini +1, ada DCR, decrement, -1. Nanti kita akan lihat satu persatu lebih detail ya, masing-masing instruksi ini. Kemudian kelompok instruksi jump and call. Nah, di SHP-2 ini sudah ada fitur atau instruksi untuk melakukan lompatan. Artinya eksekusinya tidak harus urut sesuai alamat instruksi, tidak, tapi bisa melompat. Nah, untuk melompat ini dengan instruksi jam. Jam ada yang bersyarat, ada yang tidak. Jam yang tidak bersyarat itu JMP. Maksudnya tidak bersyarat, misalnya lompat ke alamat sekian. Nah, langsung tanpa syarat apapun langsung lompat ke alamat yang dimaksud. Nah, untuk lompat yang bersyarat di SHP-2 ini ada JM, JZ, dan JNZ. JM itu jam F minus. Jadi, jika hasil operasi di baris sebelumnya minus, baru itu terjadi lompatan. Tapi kalau tidak minus, tidak melompat. Jadi ini kalau kalian bikin program, ini seperti if then else gitu ya. If, else gitu, seperti itu. Jadi pakai bersyarat. Kemudian JZ, jam if, 0. Jika hasil operasi sebelumnya 0. Kebalikannya JNZ, jam if not 0. Ini yang untuk lompat bersyarat ya, 3 ini. Kemudian di SHP-2 ini sudah bisa memanggil fungsi dengan perintah call. Nah, nanti pasangannya adalah return. Ini bisa ditaruh di baris akhir fungsi yang dipanggil. Jadi kita bisa lihat nih fiturnya jauh lebih lengkap dibanding SHP-1 ya. Kemudian untuk instruksi logika, ini ada CMA, ini komplement ya. Masih ingat komplement ya. 0 jadi 1, 1 jadi 0. Kemudian operasi N ini, ANA, ANI ya. Bedanya apa? Kalau ada I berarti melibatkan dengan suatu konstanta atau bilangan. Kemudian OR, XOR ya. Ini instruksi logika ini. Kemudian instruksi lainnya ada NOP. Nah, kemarin di SHP-1 sudah diperkenalkan istilah NOP, no operation. Nah, ini ada instruksinya. Biasanya tujuannya kalau untuk misalnya mendelay program. Programnya di-delay misal 1 detik, 2 detik, dan seterusnya. Nanti dengan instruksi NOP ini. Kemudian HLP, ini sama ya, tanda akhir program. Kemudian instruksi in untuk menerima inputan, out untuk menampilkan. Ini SHP-1 juga ada out ya. Kemudian ada instruksi LAR, ini untuk memutar deretan bit. Putar kiri, putar kanan. Itu pengelompokan instruksi. Nanti kita akan lihat lebih detail dan contohnya ya untuk masing-masing instruksi. Kemudian untuk alamat, ini bisa dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah a direct
addressing. Direct addressing itu contohnya adalah di instruksi LDA. Kemarin di SAP 1 ya, di SAP 1 formatnya kita lihat mirip seperti ini ya, LDA, ini opcode-nya, kemudian address ini operannya. Kalau di SAP 1 operan selalu address, tapi nanti di SAP 2 belum tentu address, bisa yang lain. Nah, ini LDA ini operannya address. Cuma bedanya address yang ada di SAP 2 ini kalau ditulis ini berapa angka hexa nih? Berapa? Kalau SAP 1 berapa angka hexa? Address-nya berapa angka hexa? Di tugas itu nanti ada membuat program ya, assembly SAP 1 ya. Berapa? 1 angka hexa ya, kalau SAP 1. Kalau SAP 2, berapa angka hexa nih? Ada 4. Kan lebar lambatnya 16 bit kan. Ya, jadi 4 angka hexa nih ya. Kemudian yang kedua, immediate addressing. Immediate cirinya instruksinya ada I-nya. MVI A. Nah, koma byte. Jadi ini bilangannya 1 byte. Berapa angka hexa? 2 angka hexa, Bang. 2 angka hexa ini ya. Dan perhatikan, biasanya suka ketuker-tuker mana yang pakai koma dan tidak. Ya, LDA itu nggak pakai koma ya, ini langsung. Tapi kalau MVIA ini harus ada koma. Nah, nanti kalau nulis program itu harus tepat ya, karena kalau tidak tepat pasti error kalau dikompil ya. Ini perhatikan, jangan ketukar nih komanya. Yang ketiga, pengalamatan register addressing. Nah ini contohnya move A, B ya. Ini untuk mengcopy isi register. Kalau di sini artinya nanti isi register B dikopikan ke register A ya. Kemudian ada juga instruksi yang menggunakan implied addressing, tidak eksplisit alamatnya. Contohnya instruksi RAL. Ya. Ini 4 jenis alamat yang ada di puluhan instruksi di SAP 2 ini.